luar biasa ya, bersyukur hari ini kita masih boleh bangun pagi-pagi untuk memuji Tuhan. Koko bagaimana kok? Senang nggak memuji Tuhan? Senang sekali Lase. Koko paling suka kalau memuji Tuhan. Kenapa suka memuji Tuhan? Sebab Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik di rumah gimana? Setuju Tuhan Yesus itu baik? Iya, Tuhan Yesus itu selalu baik. Nah, adik-adik di rumah, sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Mari langsung ajak kita untuk ngapain dulu kok? Ayo. Untuk doa dulu Lase. Iya, kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Ayo kita duduk yang manis, buka tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami kami mau memuji Tuhan. memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Amin. nah adik-adik, pada udah gak sabar nih mau memuji Tuhan ya. Nah Koko kasih tahu dulu dong, hari ini Koko ditemani siapa nih untuk memuji Tuhan? Hari ini Koko ditemani oleh Sasa. Nah, siapa itu Sasa? Adik-adik ada yang kenal? Iya, nanti adik-adik di rumah akan lihat siapa itu Sasa. Sasa itu adalah temannya Koko, ya kan Kok? Iya Lase. Nah, adik-adik tetap duduk yang manis ya. Kita akan memuji Tuhan. Ayo Kok, buruan cari Sasa. Teman-teman di rumah udah pada nungguin itu. Oke Lase. Ayo teman-teman. Selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman. Ya, kenapa ini kita kok duduknya berjauhan ya? Iya nih, katanya sekarang ini lagi banyak virus corona. Iya nih, katanya kita nggak boleh dekat sama teman-teman ataupun sama keluarga. Nanti bisa tertular, Sasa. Oh, iya. Aku nih ya, Sa, bosan. Tahu nggak kenapa? Selama liburan di rumah aja, Sa. Iya ya, kita nggak bisa mudik. Iya, adik-adik di rumah bosan nggak di rumah? Iya, bosan ya. Tapi Sasa, kata Lause aku ya, setiap hari itu harinya Tuhan. Oh, jadi kita tidak boleh bosan-bosan. Kita harus apa Sa? Harus bersukacita. Sebab setiap hari adalah hari iya.
Kalau gitu mau kita taat. Sasa sudah taat belum? Sudah. Misalnya Mama suruh Sasa belajar. Sasa belajar nggak? Belajar dong. Nggak bohong. Enggak. Nah, adik-adik, kalau ikut Tuhan Yesus itu nggak gampang loh. Kita harus taat. Kadang-kadang Ya. kita disuruh belajar. Tadi kita malah marah-marah sama Mama loh. Nah, itu berarti kita sudah gak taat sama perintah Tuhan. Kan Tuhan suruh kita hormati siapa? Betul, Sa. Nah, betul kan? Susah Tuhan Yesus ya. Terus kata Rasul aku, Sa, di dalam dunia ini ada dua jalan. Maksudnya apa? Jalan bebas dan jalan sempit. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita jalannya yang sempit. Bukan yang lebar. Bukan, Sa, karena ikut Tuhan itu kita harus taat. Susah loh taat itu, Sasa. Aku aja suka bohong. Aku malu, Sasa. Aku juga pernah bohong. Makanya kalau kita bohong kan lebih gampang. Makanya jalannya lebih lebar. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita harus ikut jalan yang sempit. Tuhan memberkati kita kalau kita ikut Tuhan. Iya, betul sekali, Sa. Ayo adik-adik di rumah kita nyanyi. Di dalam dunia ada dua jalan. Ayo sama-sama, yuk, Sa. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana mau pilih? Jangan hati, jiwa mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana mau pilih? Jangan hati, jiwa mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, Sasa, habis ini kita mau ngapain? Oh iya, aku lupa loh, Sa. Ayo adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita ya dengan firman Tuhan. Tetap duduk manis ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Tadi kita sudah memuji dan bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih semangat semuanya? Apa lo nggak dengar lo? Iya semangat, wah adik-adik hebat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita minta agar Tuhan menolong kita untuk kita dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan ya. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Dengan sikap berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa ya, dan ikutin lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus,
tolonglah kami agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, Lusu ada baca berita di mana ada seorang gadis yang lumpuh sudah 10 tahun. Tidak bisa berjalan, tetapi sekarang sembuh dan bisa berjalan. Wah, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa berdiri, hanya bisa duduk dan berbaring, sekarang bisa berjalan. Bisa ke sana, kemari, semuanya bisa. Wah, itu suatu mukjizat ya adik-adik. Selama 10 tahun tidak bisa berjalan, tetapi sekarang bisa berjalan. Tapi siapa yang menyembuhkannya ya adik-adik? Siapa? Siapa? Lo nggak dengar? Oh iya, yang pastinya Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Wah, di dalam Alkitab juga adik-adik ada juga cerita tentang orang lumpuh. Orang lumpuh ini tidak 10 tahun. Lebih lama adik-adik. Adik-adik tahu berapa tahun? Berapa? 15? Oh tidak adik-adik. Berapa? 20? Oh tidak. Dia lumpuhnya itu selama 38 tahun atau berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, yuk kita mendengarkan cerita tentang Alkitab di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun lumpuh disembuhkan sama Tuhan Yesus. Yuk. Dahulu kala seorang yang tinggal di Yerusalem mengalami sakit selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Orang itu cacat atau tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa tidur, duduk di tilam, dan tidak bisa kemana-mana. Orang itu sudah sangat lama tinggal di dekat kolam Bethesda. Wah, hanya tinggal di dekat kolam Bethesda. Tidak hanya dia yang tinggal di dekat kolam itu, tetapi ada banyak orang yang sakit di situ. Ada orang buta, orang yang lumpuh, orang yang timpang tinggal di sana. Mungkin adik-adik heran, kenapa mereka semua tinggal di sana ya, di sekeliling kolam itu? Apakah mereka tidak punya rumah? Ayo adik-adik, apakah mereka tidak punya rumah? Semuanya pada tinggal di dekat kolam itu. Tidak, mereka tinggal di sana karena mereka berharap ada kesembuhan dari kolam Bethesda. Kolam Bethesda? Wah, kenapa lo Kolam Bethesda itu istimewa. Istimewanya apa lo Nah, istimewanya apabila kolam itu bergoncang, siapa orang yang pertama yang masuk ke kolam itu, maka akan sembuh dari penyakitnya, apapun itu sakitnya, baik yang buta tadi, baik yang lumpuh tadi. Itulah sebabnya orang-orang pada tinggal di dekat kolam itu. Selama itu, orang sakit itu tidak bisa ke kolam itu. Tidak bisa ke kolam itu. Kenapa ya? Karena tidak ada yang menolongnya untuk masuk ke kolam itu. Kalaupun ada orang yang menolongnya, orang itu tidak bisa menjadi orang yang pertama masuk ke kolam itu karena sudah ada orang yang mendahuluinya untuk masuk ke kolam itu. Orang sakit itu sebenarnya ingin sembuh, sangat ingin sembuh. Tetapi karena tidak ada yang menolongnya dan dia tidak bisa juga untuk menuju kolam itu, dia saking putus asanya sampai ini suatu keajaiban ada. Saat Tuhan Yesus datang ke kolam itu dan melihatnya,
hati Tuhan Yesus iba dan berbelas kasih kepada orang itu. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan berbelas kasih kepadanya, Tuhan Yesus mendekatinya dan berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang sakit itu berpikir, "Aku kan tidak bisa berjalan, kenapa aku disuruh untuk bangun dan berjalan?" Tetapi adik-adik, orang sakit itu percaya dan tetap taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang itu bangun dan mengangkat tilamnya dan mulai berjalan. Orang sakit itu sembuh. Dia sangat senang sekali dan berjalan-jalan sambil membawa tilamnya. Orang-orang di sekitar kolam itu melihat dia dan mereka terheran-heran melihat dia kok bisa berjalan ya. Apa yang terjadi ya? Kenapa dia bisa berjalan ya? Orang-orang itu tidak hanya melihat tetapi mereka sangat penasaran, dan dengan orang yang disembuhkan itu mereka bertanya, "Hei, siapakah yang menyuruhmu untuk mengangkat tilammu dan berjalanlah?" Lalu kata orang yang disembuhkan itu, "Aku sungguh tidak tahu dan tidak mengenal dia. Aku hanya taat dengan apa yang dikatakannya." Orang yang disembuhkan itu tidak mengenal Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya. Suatu hari, orang yang disembuhkan itu bertemu lagi dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Yesus menyuruh orang itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Selain karena belas kasih Tuhan menyembuhkannya, Tuhan Yesus mau dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat atau jalan keselamatan. Sekarang orang yang disembuhkan itu sudah mengenal atau sudah tahu yang menyembuhkannya adalah Tuhan Yesus. Maka dia sangat senang sekali dan menceritakan pada orang banyak bahwa yang menyembuhkannya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kesembuhan hanya kita dapatkan dari Tuhan Yesus saja, tidak dari dukun, teman-teman kita, atau dari kekayaan kita. Kita harus percaya hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita dan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, kita diingatkan kembali akan firman Tuhan untuk kita baca dan kita hafal yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ikutin Lose ya. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu ya. Ikutin Lose ya, dengan sikap berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Lose ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong dan menyembuhkan kami. Kami juga mau taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita.